insyaallah akan membaca atau membuka kitab yang bernama Al-Muwatta. Karangan seorang imam besar, bahkan guru daripada imam kita sendiri. Kitab Muwatta ini dikarang oleh seorang ulama yang namanya, kata imam kita yaitu Imam Syafi'i, idza dzukiral hadis famalikun najm. Kata ulama, kalau disebut hadis maka Malik adalah sebagai bintangnya. Nanti kita akan lebih kenal lagi siapa itu Imam Malik rahimahullah ta'ala. Maka di majlis kali ini, di kitab pengenalan kita terhadap dua. Yang pertama, mengenal siapa itu Imam Malik radhiyallahu ta'ala. Mungkin kita pernah dengar, mungkin juga di sini ada yang namanya Malik. Ada Malik? Ada. Mungkin, tapi kan siapa sebenarnya Imam Malik itu sendiri? Yang sangat penting kita mengetahui beliau, karena beliau adalah guru daripada imam kita, yaitu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik di kota Madinah. Dua poin pada kesempatan kali ini insyaallah. Yang pertama, siapa itu Imam Malik? Yang kedua, apa itu kitab yang akan kita baca? Yaitu kitab Al-Muwatta. Al-Muwatta. Ini kitabnya, kitab Muwatta. Ada yang 2 jilid, ada yang cetakan 2 jilid, ada yang cetakan 1 jilid. Dari kitab yang agung ini. Siapa itu Imam Malik rahimahullah ta'ala? Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu lahir pada tahun 93 Hijriah, meninggal atau wafat tahun 1709 Hijriah. Sekarang tahun 1444 Hijriah. Udah berapa tahun? 1400 tahun yang lalu. 1400 atau 1300 tahun yang lalu ada seorang yang hidup yang ilmunya memenuhi bumi saat ini. Yang ilmunya tersebar dan namanya masih terus disebut sampai saat ini, yaitu Al-Imam, nama aslinya Malik bin Anas bin Malik Al-Asbahi atau Al-Asbahi. Itu nama aslinya Imam Malik. Al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu punya bapak namanya Anas. Jadi bukan Anas bin Malik ya, bukan. Anas bin Malik itu sahabat. Kalau ini Malik bin Anas. Yang terkenal dengan Al-Asbahi, Al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu punya bapak namanya Anas. Anas ini seorang yang lahu istighalun qalilun fil hadis, yang ada beberapa riwayat hadis tapi bukan ulama besar kaliber dalam bidang hadis. Lalu beliau punya datu atau kakek yang bernama Malik. Malik bin Anas bin Malik. Kalau orang Arab namanya gampang-gampang, Pak. Kalau kita namanya kadang-kadang satu nama, satu orang 3 nama. Berat banget itu. Kalau orang-orang Arab enak namanya Abdullah bin Ali Al-Habsyi. Ini namanya Syarif bin Asgab bin. Ini satu nama. Kalau orang kita panjang namanya. Termasuk saya, nama saya dari 2 nama. Apalagi sekarang paspor nggak diterima kalau namanya harus 3 ya. Jadi bawa aja nama babanya sama engkongnya kalau orang Arab begitu. Jadi Imam Malik bin Anas bin Malik. Malik ini adalah seorang tabi'in, seorang ulama besar dari kalangan tabi'in. Beliau meriwayatkan hadis dari banyak sahabat Nabi, di antaranya beliau meriwayatkan dari Sayyidina Utsman, Sayyidina Talhah, Aisyah dan beberapa sahabat lainnya. Jadi kakeknya yang meriwayatkan dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau termasuk diriwayatkan kakeknya Imam Malik ini termasuk yang menulis mushaf ketika Sayyidina Utsman mengumpulkan Al-Quran. Salah satu petugasnya yaitu Malik, kakeknya Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau pernah menjadi
penasehat daripada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kakeknya Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Malik bin Anas bin Malik. Yang keempat bin Nafi. Nafi ini adalah merupakan, diriwayatkan beliau adalah merupakan seorang sahabat. Jadi kakeknya yang ke apa tuh namanya tuh? Kumpi ya. Imam Malik punya baba namanya Anas. Anas punya baba namanya Malik. Malik punya baba namanya Nafi. Berarti apa tuh? Buyut. Buyutnya Imam Malik diriwayatkan adalah seorang sahabat yang bernama Nafi. Dalam riwayat yang lain, beliau adalah tabi'i mukhadram, seorang tabi'i, seorang yang hidup pada zaman Rasul tapi tidak berjumpa, mukhadramun namanya. Dan beliau mengikuti perang semua bersama Nabi. Buyutnya itu mengikut perang bersama Nabi kecuali perang Badar radhiyallahu taala anhu. Intinya Imam Malik berasal dari, bernasabkan Arab dari Qahtan, dari Ya'qub bin Qahtan. Jadi Imam Malik adalah orang Arab radhiyallahu taala anhu. Beliau aslinya itu dari Yaman. Aslinya dari Yaman, tapi salah seorang kakeknya itu pindah ke kota Madinah karena disebabkan ada perselisihan atau beliau dizolimi oleh pemimpin waktu itu di kota Yaman. Penguasa di Yaman akhirnya salah satu kakeknya pindah ke Madinah dan menikah kepada perempuan dari Bani Taim namanya. Akhirnya bergabung bersama keluarga. Tapi Imam Maliknya sendiri lahir di kota Madinah radhiyallahu taala. Imam Malik radhiyallahu taala anhu punya anak 4. Yang pertama namanya Yahya, yang kedua Muhammad, yang ketiga namanya Hammad, yang keempat perempuan yaitu namanya Fatimah. Ini putra Al-Imam Malik atau putra-putri Al-Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Mengenal seorang, kita pengen tahu gimana postur tubuhnya Imam Malik. Imam Malik radhiyallahu taala anhu orangnya tinggi besar, kulitnya putih, rambutnya, matanya biru, putih, ganteng, matanya biru. Dia punya kumisnya panjang begini. Ini panjang, bahkan sampai kalau dulu kayak apa tuh? Mandor yang kumisnya panjang-panjang. Tuan Demang. Jadi kumisnya Imam Malik sengaja beliau panjangkan sampai di ujungnya itu ada ujungnya. Nah, pelintiran itu dia. Sering Imam Malik ngikutin begini. Karena apa? Karena Sayyidina Umar termasuk yang memanjangkan kumisnya. Kumisnya begitu panjang. Kalau Sayyidina Umar lagi marah, kayak sambil megangin kumis. Nah itu karena Sayyidina Imam Malik itu juga kumisnya panjang. Janggutnya tebal, dadanya lapang, badannya tinggi. Matanya biru tadi, rambutnya rada botak depannya. Ya minimal kalau yang rambutnya botak depannya yang mirip Imam Malik deh gitu, itunya doang, cuman dikit. Iya itunya doang kalau ilmunya mah kita jauh dari Imam Malik. Ya, itu adalah karakter Al-Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Adapun pakaian yang biasa dipakai oleh Imam Malik rahimahullahu taala, pakaian yang biasa dipakai warna putih. Beliau sering pakai baju warnanya putih. Dan dari imam-imam yang 4, termasuk Imam Malik adalah orang yang sangat menjaga pakaian, memperhatikan pakaian. Bahkan beliau ketika pakaian ini yang beliau pakai itu selalu yang rapi. Dan beliau berkata, demi menjaga muru'ah ahli fikih, hendaknya ahli fikih itu menjaga pakaiannya yang rapi demi menghormati ilmu.
Bahkan diriwayatkan Imam Malik radhiyallahu taala anhu kalau mau ngajar hadis, karena beliau ngajarnya, pengajiannya, majelisnya di Madinah, di samping makam baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi bapak-bapak yang pernah umroh, Imam Malik di mana majelisnya? Ini makam Nabi sebelah kanan, ini mimbar Nabi. Nah di situ Imam Malik tuh majelisnya, tempat beliau ngajar hadis. Kalau sekarang kita sebut terkenal dengan Raudhah. Nah di situ majelisnya Imam Malik. Jadi kalau ngajar di situ, qala haddatsana Nafi' an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam an sahibi hadzal qabr. Begitu. Dari yang punya kubur ini yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, duduknya Imam Malik di situ, radhiyallahu ta'ala kalau ngajar hadis pakai pakaian yang bagus. Wabil khusus beliau biasa pakai warna putih, imamahnya besar, dan selalu di imamah kalau kita kan buntutnya panjang ke belakang. Kalau beliau enggak, buntutnya di kebawahin gitu. Gimana ya gambarinnya? Biasanya kan pakai udeng-udeng orang ininya di belakang. Ini beliau di sini tuh begitu. Disangkutin ke leher imamahnya, buntutnya. Habis itu baru di palanya diubet. Dan biasanya beliau punya toilasan warna hijau. Toilasan itu apa? Toilasan itu serban biasa dipakai itu di atas udeng-udeng. Serban toilasan itu biasanya di atas kepala diginiin. Tuh. Ini dalamnya udeng-udeng. Imam Malik kemari gini tuh. Jadi ininya biasanya toilasannya warna hijau. Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Taib. Karena ini bukan Imam Malik, sorbannya kita taruh aja. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, kegambar bagaimana kondisi Imam Malik radhiyallahu taala. Kalau pakai baju, kalau mau ngaji hadis, beliau selalu kalau mau mengajar hadis, beliau mandi dulu. Habis mandi, beliau pakai tabakhur, pakai wewangian. Bukhur tuh diwangiin dulu bukhur. Habis bukhur, beliau mempersiapkan dirinya dengan wudu. Habis mandi, berwudu, pakai bukhur, duduk mengajar hadis Nabi Muhammad SAW, mempersiapkan diri ini demi menghormati baginda Nabi Muhammad SAW. Dan beliau berkata, kalau ada orang di majelis hadis, orang ngomong di majelis hadis, mengeluarkan suara di majelis hadis, kata Imam Malik, itu bagaikan orang yang mengangkat suaranya di hadapan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah itu terhormat dan wajib dihormati dalam keadaan wafat maupun apalagi dalam keadaan hidup dan juga dalam keadaan wafat. Kehormatan baginda Nabi Muhammad SAW, ta'zimnya Imam Malik kepada hadis Nabi Muhammad SAW. Itu kita udah tahu pakaian Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Kalau orang ada yang mau nanya masalah fikih, beliau tanya jawab langsung. Assalamualaikum Imam. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan ini, fikih apa hadis? Fikih Imam. Langsung tanya dah. Apa hukumnya gini? Langsung dijawab. Kalau nanya, Assalamualaikum Imam, datang ke rumahnya. Ini ada pertanyaan, fikih apa hadis? Hadis. Terlalu tunggu depan, saya mandi dulu. Mandi. Habis mandi tadi pakai bukhur lagi, pakai wewangian lagi, nyisir rambutnya, pakaiin imamahnya, duduk dengan rapi, pakai baju putih, baru apa tanyaan hadisnya tadi? Menghormati hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sambil dengerin hadis juga sambil itulah bedanya penghormatan Imam Malik radhiyallahu taala anhu kepada hadis. Al Imam Malik radhiyallahu taala anhu, bagaimana kita bicara pribadinya dulu sebelum kita bicara tentang keilmuannya. Imam Malik radhiyallahu taala anhu punya cincin. Cincinnya biasa kadang dipakai di kanan, kadang dipakai di kiri. Tapi kalau lagi wudu selalu dipakai di kanan. Jadi cincinnya itu Imam Malik radhiyallahu taala anhu dari perak. Cincinnya Imam Malik dari perak, tapi batu akiknya warnanya hitam. Tulisannya hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, ini cincinnya Imam Malik radhiyallahu taala anhu.
Jadi sunnah kita pakai cincin. Pakai cincin itu hukumnya sunnah bagi yang memiliki atau bagi yang sanggup buat beli juga. Itu cincinnya Imam Malik, pakaian cincin. Lalu kendaraannya Imam Malik. Imam Malik radhiyallahu taala anhu memiliki kendaraan bighol. Apa itu bighol? Bighol itu hewan antara kuda dengan keledai. Antara kuda dengan keledai. Kalau kuda kegedean, kalau keledai kebangetan kecil. Jadi perkawinan antara keledai dengan kuda lahirlah bighol. Itu antara keledai dengan kuda tadi. Namanya bighol. Imam Malik radhiyallahu taala anhu diriwayatkan bahwasanya Imam Malik memiliki keledai. Memiliki bighol. Hewan bighol ini yang seperti kuda atau seperti keledai ini beliau tidak pernah pakai masuk ke kota Madinah. Ditanya, kenapa Imam tidak pernah pakai keledai engkau masuk di kota Madinah? Saya tidak mau, saya pakai bighol saya ini menginjak tanah kota Madinah yang pernah diinjak oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Penghormatan beliau kepada Nabi Muhammad. Jadi tanah kota Madinah itu kan pernah diinjak sama Nabi. Dia nggak mau keledainya atau bigholnya ini nginjek yang tapakan pernah diinjek sama baginda Nabi Muhammad SAW. Maka di kota Madinah, para jamaah sekalian dirahmati Allah, seperti diriwayatkan Imam Malik juga nggak pernah ngeludah di kota Madinah. Jadi kalau mau ngeludah keluar dulu, kalau mau buang hajat keluar dulu. Adabnya kepada Nabi Muhammad SAW. Maka yang pada haji, pada umroh itu mudah-mudahan pada bisa haji umroh. Amin apa sih? Amin aja susah banget. Amin. Apalagi nyetor. Aminnya berat. Maka kalau nanti pergi umroh, ziarah ke makam Rasulullah, itu begitu di depan makam Nabi kan ada toilet tuh. Jangan masuk yang situ. Cari toilet yang jauhan dikit. Masa antum buang air hajat di depan makam Nabi SAW? Dulu Imam Malik radhiyallahu ta'ala mau buang ludah, mau buang hajat, keluar dulu dari kota Madinah. Baru buang hajat. Ini sekarang pemerintahan sana, mungkin karena kebutuhan orang terlalu banyak, dibikin di depan makam Rasulullah SAW ada toilet. Yang gak terlalu deket sih, lumayan jauh, tapi itu termasuk kota Madinah. SAW rasanya malu gitu ya. Imam Malik aja gak sanggup buat memakai bigholnya tadi, keledainya tadi untuk menapak di tempat debu yang baginda Nabi Muhammad SAW atau tanah yang baginda Nabi Muhammad SAW pernah pijam. Sallallahu alaihi wasallam wa radhiya anhu. Itu kendaraannya Imam Malik. Kebetulan dulu belum ada Mercy, belum ada Fortuner, belum ada apa ya kan? Rumah Imam Malik. Imam Malik radhiyallahu taala anhu sampai meninggal nggak punya rumah. Tempat tinggalnya sewa. Sampai beliau meninggal. Ditanya sama dua khalifah. Khalifah yang pertama, raja yang pertama nanya, wahai imam, apakah engkau punya rumah? Lah, enggak. Ditanya lagi sama anaknya. Anak dari khalifah itu, anak dari raja itu meninggal. Raja itu meninggal, anaknya menjadi penggantinya. Ditanya lagi, wahai imam, apakah engkau punya rumah? Beliau jawab enggak. Ini 400 dirham. 400 dinar atau 400 dirham. Beli deh tuh. Ini 3.000 dinar. Katanya ini 3.000 dinar buat beli rumah. Nggak dipakai beli rumah sama Imam Malik. Jadi Imam Malik sampai meninggal nggak punya rumah. Ini seperti ada sebagian akhlak ulama di Syria. Sekarang, bukan bicara dulu, sekarang. Namanya Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Beliau nggak punya rumah sampai meninggal. Ngontrak. Subhanallah. Saking mereka ini zuhudnya di perjalanan hidupnya di dunia ini. Tapi walaupun ngontrak, Imam Malik demen sama yang namanya rapi. Bahkan mempersiapkan di ruang tengah rumahnya khusus buat tamu-tamu dari kaum muhajirin dan ansor. Nah, bahkan beliau pilih itu yang namanya karpet yang terbaik buat menerima tamu. Dipilih sofa bawah itu bantal-bantalnya yang bagus demi menghormati tamunya. Walaupun Imam Malik radhiyallahu taala anhu rumahnya itu boleh dapat sewa.
Makanan Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Ini menarik. Imam Malik dia punya karakter khusus. Imam Malik radhiyallahu taala anhu, makanannya biasa yang sering beliau makan dan beliau senangin adalah daging. Roti dengan daging. Dan beliau selalu senang makan daging. Selalu memerintahkan keluarganya untuk beli daging. Setiap hari. Bahkan diriwayatkan bahwasanya Imam Malik jika terpaksa harus menjual furnitur yang ada di dalam rumahnya, jual buat beli daging, makan daging. Jadi Imam Malik senang sama daging. Jadi yang senang-senang sate kambing, kemarin sate masih ada nggak daging? Nah itu kesukaan ulama itu, makan daging. Ya kalau nggak punya darah tinggi, kalau ada mah jangan coba-coba dah, jangan. Dan Imam Malik radhiyallahu taala anhu, buahan yang paling beliau suka adalah buah pisang, al-mauz. Kata Imam Malik radhiyallahu taala anhu, huwa asbahu min fakihatil jannah. Jadi buah pisang kata Imam Malik adalah buah yang paling mirip sama buah sorga. Nah, buah pisang ini kesukaan daripada Imam Malik rahimahullah ta'ala. Dari mana income-nya Imam Malik? Bisnisnya Imam Malik. Imam Malik dulu kerjanya kana sarrojan. Apa? Tukang lampu, lampu pelita. Habis itu beliau mulai menjual bahan. Karena abangnya atau saudara kandungnya jual bisnis bahan. Setelah itu beliau meninggalkan bisnis dan fokus ke mencari ilmu, menggali ilmu dari para ulama pada masanya, sehingga bahkan menjual genteng rumah, atap rumah dijual buat biaya mencari ilmu. Ini Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Itulah sekelumit tentang kepribadian daripada Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Itu kehidupan pribadi. Sekarang kehidupan ilmiahnya Imam Malik. Imam Malik radhiyallahu taala anhu, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan lahir begitu brojol, langsung bisa qala Rasulullah SAW. Enggak, bukan. Tapi pakai ngaji. Imam Malik radhiyallahu taala anhu, titik balik ngajinya, dari kapan dia mulai ngaji? Imam Malik mulai ngaji gara-gara habis diomelin sama bapaknya. Atau bahasa kasarnya ditegur sama bapaknya. Jadi Imam Malik punya saudara kandung namanya Nadhr. Nadhr nih abangnya. Udah rajin ngaji abangnya nih. Satu ketika Imam Malik dikumpulin sama bapaknya dengan saudara kandungnya tadi. Begitu dikumpulin, Imam Malik bapaknya karena seorang yang mengetahui ilmu agama, beliau tanya, apa hukum masalah ini? Ditanya tuh, disodorin kepada anaknya, dulu di sini. Apa hukum masalah ini? Kakaknya atau saudara kandungnya yang satu yang bernama Nadhr menjawab dengan benar. Tapi Imam Maliknya jawabannya salah. Apa kata bapaknya? Al-had kal hammam antolabil ilmi. Artinya ente sibuk main burung sih, jadi lalai dari menuntut ilmu. Atau karena disebabkan main burung, jadi ngajinya kurang gitu. Jadi dari situ Imam Malik langsung bertekad, mengambil tekad, langsung beliau membuat tekad kepada dirinya sendiri. Beliau berjanji, saya akan berfokus mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Langsung beliau belajar kepada gurunya namanya Ibnu Hurmuz, guru pertamanya. Namanya Ibnu Hurmuz ini, beliau langsung ngaji kepada Imam Ibnu Hurmuz selama 6 atau 7 tahun. Enggak ngapa-ngapain kecuali ngaji. Berangkat pagi, pulang malam. Berangkat pagi, pulang malam. Gara-gara omongan babanya. Yang ngerasa ketegor, ngerasa ketuk. Gara-gara Imam Malik sibuk main burung daripada mengkaji ilmu. Akhirnya berangkat ngaji ke Ibnu Hurmuz selama 6-7 tahun. Enggak ngaji sama siapa-siapa. Fokus kepada guru itu. Sampai beliau memiliki ilmu yang cukup. Akhirnya
beliau menambah mengkajinya kepada gurunya namanya Rabi'atur Ra'i. Jadi omongan orang tua itu Pak kadang-kadang pengaruh Pak kepada anak kita. Jadi kudu ditegur juga. Ngapa begini sih? Ngapa begini sih? Gitu. Barangkali ada kalimat yang masuk ke dalam hati anak kita, masuk ke dalam hati anak didik kita, sehingga dia bergerak lebih semangat lagi mencari ilmu. Imam Malik radhiyallahu taala anhu mengaji ilmu kepada yang kedua Rabi'atur Ra'i. Rabi'atur Ra'i ini seorang ulama besar yang ada di kota Madinah. Ibunya berpesan, "Wahai Malik, berangkatlah engkau kepada Rabi'atur Ra'i. Idhab ila Rabi'ah, ta'allam min adabihi qabla ilmihi." Kata ibunda Imam Malik, "Wahai Malik, berangkatlah engkau kepada Imam Rabi'ah. Belajar dari dia adabnya sebelum engkau belajar ilmunya." Tuh. Jadi sekarang tuh belajar adab dulu baru belajar ilmu. Makanya kalau kita kan bocah berangkat ke pesantren mau jadi ulama, ngajinya baru 3 tahun. Habis itu kagak berangkat adab, kagak dipelajarin adab, nggak dipelajarin akhlak. Keluar akhirnya ilmunya banyak, ilmunya ada, akhlak nggak ada. Padahal akhlak nomor 1 lebih dahulu daripada ilmu. Dulu ulama-ulama nyuruh ngajarin, bahkan ngaji sono mana ngaji. Lu liatin aja tuh kiai, bagaimana makannya, bagaimana duduknya, bagaimana ngomongnya, ikutin lihat dia punya akhlak bagaimana. Baru habis itu lu ngaji ilmunya. Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani kalau nggak salah yang diwasiatkan sama gurunya, belajar adabnya dulu, ngaji dulu adab, liatin dulu. 2 tahun liatin gurunya gimana makan, gimana ngomong, gimana duduk, gimana menjelaskan masalah. Belum belajar ilmunya. Jadi kalau kita sekarang karena adabnya kagak, ilmunya belajar di sekolahan banyak banget, apa aja dipelajarin, pulang ngebangkang sama orang tua, ziarah ke kubur orang tua, bukannya malah doain orang tua, malah selfie di kuburan orang tua. Betul apa enggak? Ada masang selfie di kuburan orang tua. Astagfirullahaladzim. Kita kata mau doain. Paling ditaruhin bawa ini doang. Apa tuh daun apa? Bunga sama air mawar dituangin deh tuh. Kata babanya, becek gua kesini air mulu lagi dituangin. Pahala kirimin, Yasin baca. Gak bisa anaknya, gak tahu akhlak gimana. Baik. Yang ketiga, Imam Malik radhiyallahu taala anhu mimpi dan firasat, pernah bermimpi, dimimpiin sama gurunya namanya Sofwan. Gurunya ngimpi Imam Malik masih muda. Sofwan bin Sulaim. Wahai guru, wahai Malik, gurunya datang kepada Imam Malik yang masih muda. Malik, saya mau nanya nih. Kagak pantas guru nanya sama saya. Saya yang nanya sama guru, bahasa kita ya begitu. Wahai guru, Imam Malik mah nggak pantas ditanya. Ini gurunya syekh, udah tua, ulama besar. Saya mimpi. Saya ngelihat muka saya di kaca, di cermin gitu. Apa maknanya? Wahai Malik. Maaf guru, itu maknanya guru melihat masa depan guru dan akhirat guru dan ilmu guru. Kata Imam Malik menafsirkan mimpi gurunya. Lalu gurunya ngomong begini ke Imam Malik. Wahai Malik, engkau sekarang adalah muwailik. Nanti engkau akan jadi Malik. Hati-hati Malik. Kalau engkau sudah jadi Malik, engkau harus bertakwa. Wa illa fatakunu halik. Malik, engkau harus sekarang ente masih kecil, muwailik, Malik kecil, raja kecil, pemimpin kecil. Entar kalau jadi pemimpin besar, ente harus takwa. Kalau enggak entar ente bisa halik, bisa hancur. Ini firasat dari gurunya bahwasanya muridnya ini yang masih muda, yang bisa menafsirkan mimpi gurunya, nanti yang ke depan akan menjadi orang besar. Akan menjadi Imam Malik, karena Malik artinya penguasa atau orang besar.
Setelah mengkaji sekian banyak, Bapak-bapak yang dirahmati Allah, berapa jumlah guru Imam Malik? Pak? Halo? Halo? Masih pada hidup? Imam Malik punya guru yang beliau mengkaji dari guru-gurunya, total gurunya 900 syekh. 600 dari kalangan tabi'in, 300 dari tabi'in. 600 dari tabi'in, 300 dari tabi'in. Total jumlah guru Imam Malik 900 syekh. Guru kita berapa? Guru kita berapa? Itu pun kalau datang kita ngaji. Ulama begitu ngaji bukan 1, 2 gurunya jadi imam-imam besar, jadi ulama-ulama besar 900. Saya bingung apa ngajinya. Iya. Nah, itu karena mereka itu ya orang-orang yang berjuang mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, enggak kenal kapan istirahat, enggak kenal kapan makan. 900 gurunya. Kalau dihitung umurnya Imam Malik misalnya 87, 900 cara ngebaginya bagaimana? Terus kagak ada waktu. Selama masih ada waktu terus ngaji terus dari 900 syekh. Subhanallah. Ini kesemangatan beliau rahimahullah taala. Semakin besar Imam Malik, semakin banyak ilmunya. Akhirnya di umur yang sangat muda beliau sudah menjadi mufti. Diriwayatkan beliau duduk memiliki majelis ilmu, menjawab pertanyaan orang di umur 17 tahun. 17 tahun. Berarti kan diriwayatkan bahwasanya Imam Malik itu sudah menjadi ulama besar di gurunya yang tadi, guru yang kedua Rabi'atul Ra'i masih hidup. Jadi di majelis itu, di majelis di kota Madinah, majelis gurunya Rabi'ah itu kalah sama majelis Imam Malik lebih banyak, padahal Imam Malik muridnya. Allah ngasih ilmu, ngasih kabul bagi yang dia kehendaki. Nggak kenal murid, nggak kenal guru. Kalau Allah mau angkat, kalau Allah mau lebih kabul, itulah karunia Allah Subhanahu wa taala. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Karunia Allah. Baik. Di umur 17 tahun Imam Malik sudah duduk. Diriwayatkan bahwasanya Imam Malik radhiyallahu taala anhu tidak duduk mengajar atau memberikan fatwa atau mengajarkan ilmu, tidak duduk di majelis membuka kitab kecuali beliau sudah disaksikan oleh 70 ulama besar kota Madinah bahwasanya engkau pantas untuk menjadi syekh. Jadi 70 disaksikan oleh 70 ulama dulu. Ini sekarang baru naik khutbah 2 kali aja udah mau bikin majelis. Ngaji kagak ketahuan di mana ngajinya, gurunya siapa kagak tahu bikin pondok pesantren. Lah dari mana gurunya? Kan kacau gitu. Kita sekarang kan rata-rata ngaji naruh anak kita ke pondok pesantren, yang pertama kita lihat gurunya apa fasilitas pesantrennya. Jawablah. Masukin anak sekolah, gurunya yang kita lihat apa fasilitasnya? Bohong guru ya, bohong. Rata-rata kalau mau masukin anak ke pesantren nanyain emang itu gimana fasilitasnya? Kamar mandinya kotor, ininya kamarnya jelek, ini nggak bagus, ini kurang ventilasi udaranya, nggak ini. Lah kalau mau enak mah taruh anak ente di hotel bintang 4, hotel Hilton di Senen. Betul apa kagak? Kita naruh pesantren, anak kita taruh di pesantren, kita lihat kiainya siapa, tuh kiai ngajinya sama siapa, guru-gurunya siapa, nyambung enggak sama Rasulullah. Kan karena sekarang banyak mendadak, jadinya kaget. Naruh pesantren anaknya yang penting bagus nih. Kenapa? Bagus nih, ini bagus nih fasilitas bangunannya bagus. Tanahnya 20 hektar apa 200 hektar itu. Waduh rapi juga pakaiannya, sholat aja pakai dasi. Pesantren apa itu? Pakai dasi rapi, wah ini baru bagus nih calon pemimpin bangsa. Wah, coba lihat pemimpin ulama-ulama besar. Emang dari mana keluarnya?
Santri-santri yang biasa yang ngaji biasa, tapi ditanamkan kemajuan di dalam hatinya, ditanamkan ketangguhan di dalam hatinya. Maka Nabi Muhammad SAW, maka para ulama dulu berkata, Inna hadzal ilm din. Ulama salaf berkata, ilmu ini adalah agama. Ilmu yang kita pelajari ini adalah agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Lihatlah dari mana engkau mengambil agama kalian. Maka ulama salaf juga mengatakan al-isnadu minad din. Sanad keilmuan itu bagian dari agama. Dari mana tuh kiai ngajinya? Dan jangan tiba-tiba muncul aja gara-gara subreknya udah banyak. Subrek apa subrek? Followersnya udah banyak. Imam Malik 70 ulama di Madinah. 70 ulama di Madinah menyaksikan beliau alim, baru beliau bikin majelis ilmu. Terus kita sekarang gurunya dilangkain. Ini udah ngaji nih, romannya udah pinteran, udah bisa dipakai sama orang. Habis itu gurunya dianggap sepadan sama dia. Itu orang kita. Habis itu mau dibikin majelis aja udah. Izin kagak sama gurunya. Makanya malam nyaingin gurunya majelisnya di situ. Nauzubillah min. Imam Malik 70 ulama mengatakan beliau alim, baru beliau bikin majelis. Kalau kita mau bikin majelis, datang dulu ke guru kita. Guru ini saya pantas bikin majelis apa kagak nih? Kalau lu mah gak pantas, ngaji lu belum nyampe. Jangan. Udah jangan dulu. Yang ikut nafsu. Nah, ini harus kita pelajari akhlak daripada Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Lalu Imam Malik radhiyallahu taala anhu waktu menuntut ilmu kepada Imam Hurmuz, kepada Ibnu Hurmuz, Imam Malik ngaji sama satu gurunya aja namanya Ibnu Hurmuz. Insyaallah jam 6 kita kelar ya. Karena mungkin ada yang mau kerja ya. Ah, jam 6 kita kelar insyaallah. Berapa menit lagi jam 6? 2 menit lagi. Emang nggak habis ini belajar Imam Malik ini luar biasa. Belum kita ngomongin muatoknya nih. Muatoknya kita omongin minggu depan deh. Minggu depan atau bulan depan? Bulan depan. Jadi baru Imam Malik ini kisahnya hidupnya banyak. Ini kalau dibikin seri ini 40 episode ini nggak habis. Karena menggali kehidupan Imam Malik. Bagaimana beliau mengkaji? Beliau ngaji kepada gurunya Ibnu Hurmuz 30 tahun nggak berhenti. 30 tahun Pak. Itu ngaji beneran. Baru mondok 2-3 tahun pulang udah mau dipanggil ustaz. 30 tahun ngaji gak berhenti sama gurunya Ibnu Hurmuz. Bahkan diriwayatkan Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu datang pagi-pagi ke rumah gurunya, pulang malam-malam baru pulang ke rumah. Pagi datang, pulang malam. Jadi ngajinya berapa tuh? Dari pagi sampai malam. Taruhlah misalnya pagi habis sarapan jam 7. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kurang lebih misalnya 12 jam di rumah gurunya ngaji aja. Kita baru dari jam 5 subuh sampai jam 6 aja udah ngeliatin jam 12 kali. Jam berapa sih? Waktu kita beda sama Imam Malik. Ya kan tingkatannya sama Imam Malik, Masya Allah. Imam Malik ngaji lagi kepada gurunya Rabi'atur Ra'i. Beliau sangat mencintai gurunya ini. Bahkan ketika Imam Malik sudah besar pun, beliau kalau mau dipanggil sama raja, nanyanya sama gurunya Rabi'atur Ra'i. Guru, saya dipanggil sama raja ini, datang apa kagak ya? Nanyanya ke Imam Rabi'atur Ra'i. Oh, dia jadi ulama besar masih tetap nanya sama gurunya. Ini layak nggak nih saya datang? Ini bagaimana nih? Nah, banyak Imam Malik dari Imam Rabi'atur Ra'i mengambil ilmu fikihnya. Mengambil bagaimana cara istinbat ahkam dan seterusnya. Yang selanjutnya ada gurunya lagi namanya Imam Nafi' bin Umar. Ini Imam Malik selalu menunggu Imam Nafi' bin Umar depan rumah gurunya di bawah terik matahari, nungguin gurunya keluar. Entar kalau gurunya keluar, dia ngikutin dari belakang, dia nanya, guru hukum ini apa ya? Ini hadis ini bener apa enggak ya? Ini ada hadisnya enggak masalah ini? Ini dalilnya apa ya? Tuh, nungguin di rumah Imam Malik, di rumah Imam Nafi'. Di bawah terik matahari katanya nggak ada tempat berteduh, pohonan, kata Imam Malik, cerita sendiri beliau.
Nungguin gurunya Nafi. Ntar gurunya keluar dari rumahnya, sampai ngikutin dari belakang. Guru mau nanya ini ada masalah ini. Dari segitunya Imam Malik mencari ilmu radhiyallahu ta'ala anhu. Gurunya yang spektakuler lagi, nggak mungkin saya ceritain 900 gurunya ini. Gurunya lagi Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ibnu Syihab Az-Zuhri, Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Ibnu Syihab punya rumahnya ada tangganya. Itu di tangga itu murid-murid pada ngumpul. Kadang-kadang kita main sikut-sikutan sampai pada jatuh dari tangga gara-gara nungguin Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri. Subhanallah. Nah sekarang guru ngaji nyampe ke majelis duluan, muridnya orang ada. Murid kagak ada, murid pada kemana ini? Guru nungguin murid. Kalau dulu murid nungguin guru sampai pada jatuh sikut-sikutan. Jadi Imam Malik nggak begitu langsung jadi begitu. Ngaji dulu berdempet-dempetan, berebutan ilmu di tangga, nungguin kiainya, nungguin syekhnya. Maka ada perkataan ulama mengatakan yang terkenal, zalaltu taliban fa'azzaztu matluban. Zalaltu taliban, saya waktu mencari ilmu hina saya, karena mencari ilmu harus hina. Fa'azzaztu matluban, setelah saya jadi alim, saya mulia dicari oleh orang-orang. Zalaltu taliban fa'azzaztu matluban. Adapun hafalan Imam Malik adalah seorang penghafal hadis sebagaimana yang kita ketahui, nanti kita buka itu di dalam kajian yang selanjutnya. Insyaallah kita akan mulai di kajian selanjutnya, yaitu kajian kitab Muwatta, masuk ke dalamnya. Sebelumnya nanti kita ceritain dulu apa kemuliaan kitab Muwatta itu sendiri. Ini sebagai pembukaan di majelis kita yang 1 bulan, mudah-mudahan dari kenapa harus diceritakan. Kadang-kadang kiai, para asatiz atau guru-guru kita mengaji jarang sekali diceritakan siapa sebenarnya yang punya kitab ini. Tapi kita ceritakan agar kita tahu, lebih kenal. Jadi ulama tuh ngarang kitab ini kitab, bayangin dari 1300 tahun yang lalu sampai sekarang masih dibaca orang dan diriwayatkan pakai sanad. Ini kita sampai sekarang seolah-olah Imam Malik kan masih hidup. Ini kita orang sekarang profesor, doktor, alapa.com, titel segitu banyak, dia nulis misalnya tesis, dia nulis apa, anaknya aja kagak baca, muridnya kagak baca, ya kan? Tapi ulama-ulama ahli akhirat dibaca ilmunya sampai sekarang. Kenapa? Yang membedakan karena nanti apa yang merahasiakan kitab ini sampai saat ini diriwayatkan oleh para ulama, dikaji di majelis-majelis daripada guru Imam Syafi'i. Apa yang membuat ada sir rahasianya apa? Insyaallah di kajian kita yang akan datang.